Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yang mana yaitu dasar-dasar perpajakan. Sebelum masuk di materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu pertama Zakia Humaira, yang kedua Nur Ain Beti Arifin, yang ketiga Andi Adi Swardana, saya sendiri sebagai moderator. Langsung saja langsung ke materi pertama yang dibawakan oleh Zakia. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan sistem perpajakan di Indonesia. Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang semula menggunakan official assessment menjadi self-assessment. Salah satu inti perbedaan dari dua sistem pemungutan pajak ini adalah wewenang menetapkan besaran pajak terutang. Jika pada official assessment, wewenang penetapan besaran pajak ada pada pemerintah, sedangkan pada self-assessment, wewenang tersebut ada pada wajib pajak. Slide selanjutnya. Materi berikutnya yaitu definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. Yang pertama yaitu perspektif hukum. Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara, di mana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua yaitu perspektif ekonomi. Hal ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor private kepada sektor publik. Hal ini memberikan gambaran bahwa pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah, yaitu yang pertama berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa, dan yang kedua yaitu bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya materi kedua akan dibawakan oleh saudara Ain. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya menjelaskan mengenai syarat pemungutan pajak. Untuk syarat pemungutan pajak itu ada 5. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Yang keempat, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Dan yang terakhir, pemungutan pajak harus efisien. Slide selanjutnya. Selanjutnya mengenai teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak terbagi juga menjadi 5. Yang pertama, teori asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Yang kedua, teori kepentingan. Teori kepentingan yaitu pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan. Misalnya, masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, teori daya pukul. Teori daya pukul yaitu beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Yang selanjutnya, teori bakti.
Dasar keadilan pungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Yang terakhir, teori atas daya beli. Dasar keadilan terletak pada akibat pungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Slide selanjutnya. Selanjutnya, hukum pajak. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro, SH, hukum pajak mempunyai kedudukan di antara lain hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdata mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut. Yang pertama, hukum tata negara, yang kedua, hukum tata usaha, dan yang ketiga, hukum pidana. Slide selanjutnya. Selanjutnya mengenai pengelompokan pajak berdasarkan sifat-sifat tertentu. Untuk berdasarkan sifat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pajak atas kekayaan dan pendapatan atau disebut PPH. Yang kedua, pajak atas lalu lintas hukum yang disebut bea materai. Lintas kekayaan BPHTB dan lalu lintas barang. Yang ketiga, pajak yang bersifat kebendaan PBB. Yang keempat, pajak atas pemakaian atau disebut PPN dan cukai. Berdasarkan ciri-ciri tertentu, pajak terbagi menjadi 3, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Yang kedua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Dan yang ketiga, pajak pusat dan pajak daerah. Tata cara pemungutan pajak yaitu ada 4. Yang pertama, full self-assessment system. Yang kedua, semi self-assessment system, dan yang ketiga, official assessment system, dan yang keempat, withholding tax system. Adapun hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Tarif pajak terbagi menjadi 4, yaitu tarif sebanding, yang dimana tarif merupakan presentasi yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional pada besarnya nilai dikenai pajak. Contoh, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Yang kedua, tarif tetap atau a fixed tax rate. Tetap tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh, besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp3.000. Yang ketiga, tarif progresif. Presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Yang keempat, tarif degresif. Presentasi tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Next. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya ialah pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki beberapa fungsi, yakni fungsi pemasukan, keadaan ekonomi negara, yang pungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang harus dijamin kelancarannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.